Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 29 Januari 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Setelah terlambat, Capres Ganjar akhirnya tiba di Bandara Patimura Ambon. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, akhirnya tiba di Bandara Patimura Ambon. Ganjar beserta rombongan mulanya lepas landas dari Bandara Adi Sucipto dan tiba menggunakan pesawat Hawker 4000 registrasi N349AC. Rombongan tiba tanpa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan pantauan tribunambon.com di lokasi, Ganjar beserta rombongan tiba pukul 16 waktu Indonesia Timur. Rombongan disambut dengan tarian cakalele. Kedatangan mereka terlambat dari rundown kegiatan yang telah disiapkan, di mana berdasarkan jadwal, mantan Gubernur Jawa Tengah itu harusnya tiba pukul 11 waktu Indonesia Timur. Meski begitu, tampak para pengurus partai koalisi tetap setia menunggu di pelataran Bandara Patimura Ambon. Para pendukung dan simpatisan juga tak kalah setia menunggu di lapangan Merdeka Ambon. Diketahui Ganjar Pranowo menggelar kampanye terbuka di lapangan Merdeka Ambon Senin 29 Januari 2024. Kampanye di Kota Ambon, belakang baju Ganjar Pranowo penuh coretan berisi harapan warga. Calon Presiden RI Ganjar Pranowo melakukan kebiasaan berbeda saat kampanye terbuka di lapangan Merdeka Kota Ambon Senin 29 Januari 2024. Saat kampanye berlangsung, warga menyampaikan harapan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Namun harapan tersebut tak ditulis di kertas ataupun gawai, melainkan pada bagian belakang baju putih yang dikenakan Capres nomor urut 3 itu. Salah satu warga Ambon, Deva, yang merupakan perwakilan dari kaum penyandang disabilitas tuli, menyampaikan dengan bahasa isyarat bahwa menginginkan akses yang ramah bagi kaum disabilitas. Sementara itu, harapan lainnya disampaikan mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, di mana harapan itu mewakili seluruh masyarakat Maluku, yakni mencabut moratorium pemekaran Maluku, kemudian menjaga demokrasi, menurunkan angka kemiskinan, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Diketahui calon presiden nomor urut 3 ini, Ganjar Pranowo, akhirnya tiba di Bandara Patimura Ambon. Ganjar beserta rombongan mulanya lepas landas dari Bandara Adi Sucipto dan tiba menggunakan tipe pesawat Hawker 4000 registrasi N349AC. Rombongan tiba tanpa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan mereka tiba sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur disambut dengan tarian cakalele. Yang sampai hari ini masih sangat dicintai oleh rakyat Maluku. Nomor 3. Pesan dari Pak Karel, 1. Cabut moratorium pemekaran wilayah untuk Maluku. 2. Jaga demokrasi. 3. Turunkan kemiskinan. Dan terakhir, namun
muda butuh lapangan kerja. Tapa bangga Yang sampai hari ini masih sangat dicintai oleh Kampanye Capres Ganjar ini permintaan rakyat Maluku yang disampaikan Karel Ralahalu. Calon Presiden RI Ganjar Pranowo kampanye terbuka di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Senin 29 Januari 2024. Saat kampanye berlangsung, warga menyampaikan sejumlah permintaan kepada mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Permintaan disampaikan oleh mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang mewakili masyarakat. Adapun permintaan tersebut yakni mencabut moratorium pemekaran Maluku. Selain itu, Ralahalu juga meminta agar Ganjar Pranowo bisa turut menjaga demokrasi di Indonesia, kemudian menurunkan angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Permintaan lainnya juga disampaikan Deva yang merupakan perwakilan dari kaum penyandang disabilitas tuli. Deva menginginkan adanya akses yang ramah bagi kaum penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan melalui bahasa isyarat yang kemudian juga dituliskan di punggung Ganjar Pranowo. Maluku akan menitipkan harapan juga buat Bapak. Sebelum menitipkan harapan, berapa? Nomor berapa? menitipkan harapan juga buat Bapak. Sebelum menitipkan harapan, Kampanye di Ambon, Ganjar Pranowo menjanjikan lapangan kerja hingga menurunkan harga beras. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kampanye terbuka di Lapangan Merdeka, Kota Ambon, Senin 29 Januari 2024. Di hadapan ribuan warga yang sudah menunggu kurang lebih 8 jam, Capres yang diusung PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo itu menjanjikan 3 hal penting jika dipercayakan rakyat Indonesia termasuk Maluku menjadi presiden. Ketiga hal itu ialah menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan menurunkan harga barang yang masih mahal. Kemudian memastikan pemerintah yang bersih, melayani masyarakat, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mudah diakses. Selain itu, dirinya bersama Mahfud juga berkomitmen 5 tahun ke depan mereka akan semakin memperkuat kesetaraan gender, serta memastikan hutang petani dan nelayan tuntas dilunasi dan bisa mengakses produksi. Dipetakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akhirnya tiba di Bandara Patimura, Ambon sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ganjar beserta rombongan mulanya lepas landas dari Bandara Adi Sucipto dan tiba menggunakan pesawat tanpa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rombongan Ganjar disambut tarian cakalele. Semua adalah orang-orang yang bisa membuat hati bahagia. Mohon maaf, Indonesia yang coba kami datangi. Kami datang tidak hanya sekedar kampanye, tidak sekedar memperhitungkan berapa jumlah suara yang bisa diambil. Tapi kami datang untuk melihat ujung-ujung Indonesia. Adakah keadilan itu sudah berjalan? Adakah pemerataan itu sudah dinikmati? Adakah mereka sudah bisa sekolah semuanya? Adakah mereka mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik? Adakah para perempuan sudah mendapatkan haknya yang setara dengan laki-laki? Adakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses yang sama?
Dan ada itu pikiran itu, debat itu, Bapak Ibu tonton seperti apa. Mengikuti. Sampah penuhi Patimura Park saat Capres Ganjar kampanye. Warga mengatakan budaya nyampah belum hilang. Sampah sisa makanan dan minuman masa kampanye akbar calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertebaran di Patimura Park. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur sore hari di lokasi terlihat sampah berupa dus bekas makanan berserakan. Nampak juga plastik bekas minuman dan snack dibuang begitu saja di lapangan basket, tribun, dan sekitar area lapangan Merdeka. Padahal sekitar lokasi tersedia tempat pembuangan sampah. Salah seorang warga, Joy Saitapi, mengaku kecewa melihat kondisi tersebut. Diakuinya dirinya sengaja hadir untuk mendengar orasi politik yang akan disampaikan Ganjar Pranowo. Namun melihat kondisi sekitar lokasi kampanye yang dipenuhi sampah, Saitapi menilai kesadaran akan kebersihan masyarakat masih minim. Dikatakan budaya nyampah masih terpatri dalam benak masyarakat. Menurutnya, masyarakat atau warga kota Ambon mesti peduli dengan persoalan sampah. Sampah yang dibawa harus menjadi tanggung jawab dari masing-masing orang atau setiap rombongan kampanye. Kurang ada perhatiannya karena beta datang di sini kan acara besar untuk dengan dompu visi misi, harusnya dong dari pihak di sini khususnya ketemu masyarakat Kota Ambon mesti peduli soal sampah-sampah, biar memang kantong-kantong sampah yang dos tentukan itu penuh. Mungkin ada kesadaran, mungkin mengikat plastik sampah jadi satu, kumpul jadi satu di tempat yang sudah disediakan, walaupun itu nanti petugas angkat. Dan itu ketemu pribadi sendiri mesti harus bergerak ke muka. Kalau katong yang bergerak ke muka, kapan lagi baru orang lihat, kapan lagi katong yang mendorong orang untuk kalisan sampah. Kayaknya kembali ke pribadi sih, supaya lebih kalisan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners petani di Ambon kecewa pupuk subsidi dijual dengan harga non-subsidi. Salah seorang petani di perkebunan sayur kawasan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Wahid, mengaku kecewa ada pupuk subsidi yang dijual dengan harga non-subsidi. Wahid mengatakan pupuk subsidi biasa dibeli dengan harga Rp150.000 per karung ukuran 50 kg. Namun dia hanya mendapat kuota 1 karung subsidi selama 1 tahun. Padahal menurutnya jumlah tersebut sangat tidak mencukupi sehingga proses pemupukan yang dilakukan 2-3 kali dalam sebulan harus dikurangi. Hal itu berdampak pada jumlah panen yang sedikit serta waktu panen semakin lama. Lanjutnya, jika kekurangan pupuk, dirinya terpaksa membeli pupuk subsidi yang dijual dengan harga non-subsidi. Padahal tertera tulisan pupuk bersubsidi, namun harga yang didapatnya Rp400.000 per karung. Hal itu tentu memberatkannya selaku petani kecil. Wahid kecewa, namun hanya pasrah karena tak tahu harus mengadu kemana. Dia berharap ada upaya pemerintah untuk membantu dia bersama para petani lainnya untuk memperoleh pupuk subsidi dengan harga yang sesuai. Adapun Wahid adalah seorang petani di perkebunan sayur kawasan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Dirinya menanam berbagai macam jenis sayur seperti kangkung, sawi, terong, bayam, cabai. Ada 2 jenis pupuk yang digunakan, yakni pupuk urea dan NPK Ponska. Hasil panen biasanya disalurkan ke pasar Merdeka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Katong bicara masalah kecewa, ya kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi, katong terima saja tuh.
bagaimana. Ya harapannya sih supaya bagaimana pemerintah bisa bisa membantu kami lah supaya katong dapat subsidi pupuk ini ya sesuai yang katong bisa pakai dalam 1 tahun. Artinya dalam subsidi pemerintah ini katong bisa dapat 2 sampai 3 karung kah 1 tahun supaya katong bisa cukup. Ya. Berita terakhir, Tribunnews, keseruan anak-anak di Negeri 5, mereka menjadikan ombak tinggi di Pantai Naman jadi wahana bermain. Ombak tinggi kerap dihindari wisatawan saat berkunjung ke pantai, tapi berbeda dengan di Negeri 5, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Tepatnya di Pantai Naman, ombak malah menjadi incaran anak-anak untuk bermain. Di pantai yang berjarak 48,6 km dari kota Ambon ini, ombak tinggi malah menjadi wahana bermain. Mereka melakukan atraksi menerjang ombak. Bahkan warga setempat menyebut wahana bermain ombak ini dengan Nanu Ye Maasin. Anak-anak kecil akan menunggu di bibir pantai, kemudian satu persatu mulai memasang badan mendekati ombak. Ada juga yang melompati ombak atau berenang masuk ke dalam ombak yang tingginya kurang lebih 2 meter. Sensasi diterjang ombak yang membuat tubuh terlempar ataupun terjatuh tak bisa menahan keseimbangan, malah membuat anak-anak ini kegirangan. Bahkan mengulangi terus-menerus, meski terkadang mereka minum air laut. Tidak menghiraukan keselamatan karena bagi mereka sudah menjadi hal biasa dan salah satu sumber kesenangan. Salah seorang warga Negeri 5, Abdul Swamena, mengatakan kejadian ini sering terjadi saat musim ombak. Anak-anak di pinggiran pantai menganggap hal ini sebagai arena bermain yang biasa. Permainan ombak seperti ini lanjutnya dapat ditemui saat musim ombak, di mana anak-anak mulai bermain ombak pada pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai pukul 17:30. Ia menambahkan warga Negeri 5 tidak khawatir lantaran anak-anak di sini sudah terbiasa dan pandai berenang. Namun orang tua tetap akan melarang anak-anak bermain ombak jika gelombang terlalu ekstrim. Baik Tribunnews, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 29 Januari 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.